warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengembangan evaluasi kognitif. Di dalamnya ada capaian pembelajaran untuk kelas 9, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur dalam sebuah teks puisi untuk menemukan makna tersirat dan tersirat. Selanjutnya tujuan pembelajaran. 1. Setelah melakukan kegiatan membaca puisi, peserta didik mampu menemukan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dengan benar. 2. Setelah memahami puisi yang telah disajikan, peserta didik mampu memahami perasaan yang ingin diungkapkan penyair dalam puisi. Selanjutnya adalah indikator pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi tema yang terkandung dalam puisi. Kedua, peserta didik mampu menemukan amanat yang ingin disampaikan oleh penyair. Ketiga, peserta didik mampu menemukan makna tersirat atau perasaan yang ingin disampaikan penyair. Keempat, peserta didik mampu menjelaskan majas yang terkandung dalam puisi. Kelima, peserta didik mampu menemukan kata konkret dan konotatif dalam puisi. Selanjutnya adalah menyusun kisi-kisi. Capaian pembelajaran, mengidentifikasi unsur-unsur dalam sebuah teks puisi untuk menemukan makna tersirat maupun tersurat. Indikator, mengidentifikasi tema yang terkandung dalam puisi. Teknik, teks tertulis jumlah 1, level C2, jumlah bentuk dan nomor soal pilihan ganda. Nomor 1. Yang kedua, indikator kedua, menemukan amanat yang ingin disampaikan oleh penyair. Teknik, teks tertulis jumlah 1, level C2, jumlah bentuk dan nomor soal pilihan ganda. Nomor 2. Indikator yang ketiga adalah menemukan makna tersirat atau perasaan yang ingin disampaikan penyair. Tekniknya, teks tertulis jumlah 1, level C4, jumlah bentuk dan nomor soal pilihan ganda. Nomor 3. Indikator yang keempat adalah menjelaskan majas yang terkandung dalam puisi. Teknik teks tertulis jumlah 1, level C4, bentuk dan nomor soal uraian singkat. Nomor 4. Indikator yang kelima, menemukan kata konkret dan konotatif dalam puisi. Teknik teks tertulis jumlah 1, level C2, bentuk dan nomor soal uraian. Nomor 5. Selanjutnya adalah membuat soal. Kali ini saya membuat soal dengan puisi berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Darmono. Soal yang pertama, apa tema utama yang ingin disampaikan dalam puisi Aku Ingin? A. Keinginan untuk mencintai secara rumit. B. Keinginan untuk mencintai dengan sederhana. C. Keinginan untuk menyampaikan kata-kata dengan jelas. D. Keinginan untuk mengubah kayu menjadi abu. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan bagaimana aku tersebut menyampaikan amanat. A. Cinta yang rumit tidak pernah berujung bahagia. B. Keterbatasan manusia dalam menyampaikan perasaan cinta. C. Pentingnya ekspresi cinta yang sederhana namun tulus. D. Kerinduan akan hubungan cinta yang romantis dan dramatis. Soal nomor 3, apa makna tersirat atau perasaan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi? A. Keinginan untuk menciptakan hubungan yang rumit. D. Kerinduan akan cinta yang dramatis dan berlebihan. C. Keterbatasan dalam menyampaikan perasaan cinta secara sederhana. D. Keyakinan bahwa cinta akan selalu berakhir bahagia. Soal nomor 4, tuliskan dan berikan contoh salah satu majas yang digunakan penyair pada puisi Aku Ingin. Soal nomor 5, temukan 4 kata-kata konkret dan konotatif dalam puisi Aku Ingin. Yang ketiga adalah rubrik penilaian. Nomor soal 1-3, deskripsi. Jawaban benar, skor 3. Jawaban salah, skor 0. Bobot 20. Tentang skor 0-20, 1 kali soal maksimal, skor maksimal adalah 20. Sedangkan untuk nomor soal 4, menjawab dengan benar, skor soal 1, bobot 20. Menjawab salah atau tidak menjawab, skor 0. Tentang skor 0-20, 1 kali soal, skor maksimal 20. Selanjutnya, soal yang nomor 5, deskripsi seluruh atau menjawab 4 kata yang disebutkan dengan benar, skor 4. Sebagian besar atau menyebutkan 3 kata yang disebutkan dengan benar, skor 3. Beberapa atau 2 kata yang disebutkan dengan benar, skor 2. Sedangkan hanya 1 kata yang disebutkan dengan benar diberikan skor 1. Selanjutnya, untuk rentang skor 0-20, 1 kali skor maksimal adalah 20. Rentang skor total 0-100 dalam kurung 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20.
Selanjutnya, ada evaluasi psikomotor dengan keadaan menulis teks eksplanasi, mata pelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 8 dengan materi pokok yaitu teks eksplanasi. Terdapat capaian pembelajaran yaitu menulis teks eksplanasi menggunakan struktur dan kebahasaan yang tepat sesuai dengan tema yang ditentukan. Kemudian ada tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu membuat teks eksplanasi secara tertulis sesuai dengan tema yang diberikan dengan menggunakan struktur, kaidah penulisan, dan kebahasaan yang tepat sehingga dapat menciptakan isi teks eksplanasi yang runtut, jelas, dan mudah dipahami. Berikutnya yaitu kisi-kisi evaluasi psikomotor dengan KD menulis teks eksplanasi berkaitan dengan fenomena alam dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang tepat. Dengan indikator yang pertama menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik yang dibuat dengan teknik tes kinerja dalam bentuk petunjuk tugas. Kemudian ada soal atau petunjuk, tentukan topik teks eksplanasi tentang fenomena alam. Kemudian indikator yang kedua, menyusun kerangka teks dengan teknik tes kinerja berbentuk petunjuk tugas. Kemudian soal atau petunjuknya yaitu buatlah kerangka karangan teks yang disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. Kemudian indikator yang ketiga ada mengumpulkan bahan dan sumber informasi yang faktual dengan teknik tes kinerja dalam bentuk petunjuk tugas. Kemudian soal atau petunjuknya yaitu gunakanlah berbagai sumber informasi yang terpercaya untuk memperoleh data dan fakta yang relevan sesuai dengan topik yang Anda pilih. Kemudian indikator yang terakhir yaitu mengembangkan dan menyajikan informasi yang telah disusun menjadi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dalam bentuk dengan teknik tes kinerja dan bentuk petunjuk tugas. Untuk soalan petunjuknya yaitu kembangkan kerangka karangan menjadi teks eksplanasi dengan menggunakan struktur yang lengkap dan bahasa yang baku. Kemudian di sini terdapat juga contoh soal, yaitu siswa diminta untuk membuat sebuah teks eksplanasi tentang fenomena alam dengan menggunakan struktur dan kebahasaan yang tepat. Selanjutnya terdapat rubrik penilaian dengan aspek yang pertama yaitu kesesuaian tema. Untuk kesesuaian tema mendapat untuk tingkatan keempat atau mendapatkan poin 4 jika seluruh isi teks sesuai dengan tema, mendapatkan poin 3 bila sebagian besar atau 75% isi teks sesuai dengan tema, kemudian mendapatkan poin 2 apabila beberapa bagian isi teks atau 50% sesuai dengan tema, kemudian mendapatkan poin 1 jika kurang dari 50% isi teks sesuai dengan tema. Kemudian aspek yang kedua yaitu informasi faktual, mendapatkan poin 4 jika seluruh isi teks bersifat faktual, mudah dipahami, dan runtut. Kemudian mendapatkan poin 3, jika sebagian besar isi teks atau 75% bersifat faktual, mudah dipahami, dan runtut. Kemudian mendapatkan poin 2, apabila beberapa isi teks atau 50% bersifat faktual, mudah dipahami, dan runtut. Kemudian mendapatkan poin 1, apabila kurang dari 50% isi teks bersifat faktual, mudah dipahami, dan runtut. Kemudian ada aspek yang ketiga, yaitu menggunakan struktur yang lengkap yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan dengan urut. Mendapatkan poin 3 apabila menggunakan struktur yang lengkap yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan tetapi tidak urut. Kemudian mendapatkan poin 2 apabila hanya menggunakan 2 struktur teks dengan urut. Kemudian mendapatkan poin 1 apabila hanya menggunakan 2 struktur teks namun tidak urut. Kemudian untuk aspek yang terakhir yaitu kaidah kepenulisan, mendapatkan poin 4 apabila seluruh isi teks menggunakan tanda baca, penulisan kata, dan huruf kapital dengan tepat. Kemudian mendapatkan poin 3 apabila sebagian besar isi teks atau 75% menggunakan tanda baca, penulisan kata, dan huruf kapital dengan tepat. Kemudian mendapatkan poin 2 apabila beberapa bagian dari teks atau 50% menggunakan tanda baca, penulisan kata, dan huruf kapital yang tepat. Untuk yang terakhir yaitu mendapatkan poin 1 apabila kurang dari 50% teks menggunakan tanda baca, penulisan kata, dan huruf kapital yang tepat. Kemudian ada nilai dengan rubrik. Di sini aspek yang 1 apabila nilainya benar akan dikalikan dengan 10. Untuk aspek 2 apabila nilainya benar akan dikalikan dengan 5. Begitupun dengan aspek 3 dan 4 apabila nilainya benar akan dikalikan dengan 5, dan dari seluruh nilai akhir itu akan ditotal untuk menjadi nilai total akhir.
Kemudian yang berikut ini adalah contoh lembar kerja siswa dalam membuat teks eksplanasi dan nilai untuk hasil kerja siswa tersebut dengan aspek 1 yaitu benar, yaitu ada mendapatkan 4 poin. Jadi 4 dikalikan dengan 10 sama dengan 40. Aspek kedua 4 dikalikan 5 mendapatkan hasil 20. Aspek ketiga yaitu 3 poin dikalikan dengan 5 yaitu 15. Dan aspek yang keempat yaitu mendapatkan 2 poin dikalikan dengan 5 yaitu mendapatkan 10 dengan nilai akhir berjumlah 85. Demikian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi afektif. Evaluasi afektif sendiri merupakan evaluasi yang berkaitan dengan psikologis peserta didik yang ditunjukkan oleh perilaku peserta didik. Di sini kami telah memiliki contoh dari evaluasi afektif dengan sikap yang dinilai merupakan sikap kerjasama. Seperti yang dilihat pada tabel, kompetensi dasar pada evaluasi ini adalah menyusun teks prosedur. Kemudian indikatornya ada 5, yaitu menentukan topik teks, kemudian membuat kerangka teks, kemudian mengembangkan kerangka teks prosedur, yang keempat melakukan revisi isi teks prosedur, dan yang kelima mengedit bahasa teks prosedur. Kemudian teknik yang digunakan adalah teknik non-tes, berbentuk observasi yang dilakukan guru selama peserta didik melakukan tugas menulis teks prosedur. Kemudian instrumen yang digunakan merupakan lembar observasi sikap kerja keras. Kemudian di sini dapat dilihat ada lembar observasi sikap kerjasama yang menggunakan angket dalam skala Goodman, yaitu checklist ya atau tidak dengan aspek-aspek indikator yang telah disebutkan tadi. Kemudian untuk rubrik penilaiannya sendiri ada 4, yaitu yang pertama MK, mulai konsisten jika semua aspek dicentang ya. Kemudian ada mulai membudaya jika ada 3-4 aspek yang dicentang ya. Kemudian mulai tampak jika ada 1-2 aspek yang di checklist ya. Kemudian ada BT belum tampak jika keseluruhan 5 aspek dicentang tidak. Di sini ada contoh dari siswa bernama Pascal. Di sini dia merefleksikan 3 aspek kerjasama. Jadi dia dinilai dengan MB, yaitu mulai membudaya. Kemudian ada siswa bernama Ivando yang memiliki 4 aspek yang merefleksikan kerjasama. Kemudian dia dinilai mulai tampak. Kemudian ada Siwi. Siwi ini memiliki 5 aspek yang merefleksikan kerjasama. Jadi dia dinilai dengan mulai konsisten atau MK. Kemudian ada siswa bernama Yopi yang sama sekali tidak merefleksikan kerjasama, jadi dinilai dengan belum tampak atau BT. Kemudian berikut adalah rekapitulasi hasil evaluasi sikap dari siswa-siswa yang telah disebutkan tadi. Ada Pascal yang memiliki kualifikasi sikap kerjasama MB mulai membudaya karena sudah berpartisipasi dalam menentukan topik, membentuk kerangka, dan mengedit bahasa teks prosedur. Kemudian ada Ivando dengan kualifikasi sikap kerjasama MT, yaitu mulai tanpa dengan peserta didik ini sudah berpartisipasi dalam menentukan topik, membentuk kerangka, mengembangkan kerangka, dan mengedit bahasa teks prosedur. Kemudian ada siswa bernama Siwi yang memiliki kualifikasi sikap kerjasama MK, yaitu mulai konsisten dengan dia sudah berpartisipasi dalam semua aspek. Kemudian ada siswa bernama Yopi yang memiliki kualifikasi sikap kerjasama, yaitu BT atau belum tampak, dengan ditunjukkannya bahwa siswa ini belum berpartisipasi dalam semua aspek.